Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin, apa artinya? Situ. Karena kebiasaan. Janggal nggak Pak? Kalimatnya. Kok tahu karena kebiasaan? Kenapa? Karena kebiasaan kaum Quraisy yang suka melakukan kepergian gitu kan, rihlata syita'i wa shaif. Loh emang kenapa? Kalau karena kebiasaan kaum Quraisy, nah itulah Allah itu menghancurkan kaum pasukan gajah karena ingin melindungi kaum Quraisy yang biasanya melakukan perjalanan dagang. Tuh, jadi jawabannya itu. Kenapa tahu ada kalimat karena kebiasaan Quraisy? Jawabannya adalah ulama mengatakan ini berkaitan dengan al-fil. Karena di ayat surat al-fil disebutkan Allah jadikan mereka seperti ular, daun yang dimakan ular. Kenapa jadi Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ular? Karena untuk melindungi kepentingan kaum Quraisy yang biasa melakukan perjalanan dagang. Kenapa Allah sedemikian rupa melindungi Quraisy? Kok sampai sedemikian rupa Allah lindungi? Karena ketika pada zaman Hashim, kembali ke atas tuh, ketika pada zaman Hashim terjadi paceklik, Hashim punya ide untuk menolong seluruh rakyat Mekah dengan cara mengajak seluruh investor, seluruh saudagar, seluruh bosman-bosman yang ada, jenis yang ada pada saat itu untuk bahu-membahu menolong yang miskin. Dengan cara apa? Yuk berdagang ke negeri Syam dan negeri Yaman. Ternyata itu dijalanin. Begitu keuntungannya ada, dibagi rata, baik yang punya modal maupun yang tidak. Karena jasanya Hashim itulah Allah sedang sampai akhirnya kebiasaan yang turun-temurun ini Allah mau lindungi. Allah mau lindungi. Jadi tidak semata-mata Allah ingin melindungi Ka'bah saja. Nah, kenapa mereka berani seperti itu? Karena kaum Quraisy ini yakin dan percaya mereka sangat menghormati Ka'bah. Sampai-sampai setiap orang yang mau haji atau umroh pada saat itu, jadi perintah haji umroh itu jadi dari zaman Nabi Ibrahim sudah ada nih. Jadi haji umroh itu bukan cuma pada saat Islam. Haji umroh itu pada zaman Nabi Ibrahim itu sudah ada. Kesininya orang setiap tahun pasti ke Ka'bah, mereka tawaf, mereka sa'i, itu sudah biasa. Jadi sebelum Islam datang itu sudah ada. Makanya haji umroh itu sebenarnya adalah syariat Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Karena ada beberapa syariat nabi-nabi terdahulu yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Contoh lain, selain haji apa? Khitan. Khitan syariat siapa? Nabi Ibrahim. Jadi orang sunat itu dari dulu udah ada. Dan itu dilanjutkan. Jadi kalau dalam ilmu fikih sebenarnya syariat qablan. Jadi syariat orang sebelum kita. Itu banyak syariat-syariat seperti hukum qisas. Hukum qisas itu adalah adat awalnya. Adat Arab itu hukum qisas, mata balas mata, kuping balas kuping, darah balas darah. Itu hukum adat Arab. Tapi diabadikan dan diambil dikukuhkan menjadi hukum Islam. Jadi banyak sekali sebenarnya adat-adat kebudayaan yang di Arab diakomodir menjadi hukum Islam. Ya sebenarnya huruf yang berubah jadi hukum. Baik, kembali ke ayat yang tadi. Kenapa Quraisy sangat dimuliakan, diberikan oleh Allah? Berdasarkan hadis yang telah Rasulullah sebutkan, ada 7 kelebihan Quraisy. Ada 7 kelebihan suku Quraisy. Kata Rasulullah, "Faddallallahu Quraisyan bi sab'in khalalin." Allah utamakan suku Quraisy itu dengan 7 perkara. Pertama, inni minhum wa inna nubuwati fihim. Kata Rasulullah, Quraisy itu dilebihkan karena aku dari kalangan mereka. Muhammad. Quraisy dilebihkan sebelum karena aku dari kalangan mereka dan kenabian berada dari kalangan mereka. Kenabian itu Nabi Ismail. Itu kenabian. Kemudian Nabi Muhammad kenabian. Bahkan nanti sampai akhir zaman
Imam Mahdi pun dari Quraisy. Cuma Rasulullah nggak nyebutin apa dari Mekah, apa dari Madinah, yang mungkin dari Quraisy. Nah sekarang kan Quraisy, suku Quraisy udah nyebar kemana-mana. Bisa jadi yang di Indonesia ada orang suku Quraisy, keturunan suku Quraisy, ada di Indonesia bisa jadi. Cuma yang kagak mungkin terjadi Imam Mahdi orang Betawi asli, nggak bakalan. Kagak bakal ada. Tapi Imam Mahdi, si Suhaib sama si Dulo kagak bakalan. Karena Rasulullah bilang yang namanya Imam Mahdi dari keturunan Quraisy. Kita mah kagak bakal kebagian jatah, kita sadar diri dah. Karena Rasulullah bilang bahwa nanti akan turun Imam Mahdi, dia dari Quraisy, dari aku ya. Tuh, jadi kelebihan Quraisy yang pertama karena di dalam suku Quraisy ada aku. Kemudian di dalam juga ada kenabian. Lalu wa innallaha nasrun 'alal fil. Yang kedua, Allah telah menolong mereka pada peristiwa pasukan gajah. Ingat cerita dulu ketika Raja Abraha sudah ngepung kota Mekah, seluruh kota Mekah itu dikosongin. Jadi begitu dengan kabar pasukan gajah akan menyerbu Mekah, nah Abdul Muthalib sebagai raja Mekah saat itu kasih perintah kepada seluruh rakyatnya untuk fungsi kosongkan Mekah. Makanya banyak penduduk Mekah saat itu lari ke bukit-bukit, Pak, lari ke bukit-bukit meninggalkan kota Mekah, Mekah dikosongin. Cuma ada satu orang yang tinggal di situ, Abdul Muthalib. Tuh pemimpin sejati. Jadi semua rakyat diungsiin ke tempat lain, tak ke gunung, tak kemana, kosongin kota Mekah, tinggal sendiri Abdul Muthalib. Begitu nyampe pasukan Raja Abraha di perbatasan kota Mekah, kalau sekarang mungkin di sekitar Mina ya. Sekarang sudah nggak ada tandanya, dulu atau saya masih haji itu masih ada tandanya, sekarang udah nggak ada. Di sekitar Mina, berhenti di situ, Abdul Muthalib datang. Kata Abraha, siapa Raja Mekah? Saya mau ketemu, gitu kan. Nah, pikiran Raja Abraha ini, Abraha itu, Abraha bukan raja sebenarnya, itu panglima perang, ya, raja dah. Tapi saya nggak cerita itu sudah jauh. Nah, sehingga kita mau ketemu sama Raja Mekah, datanglah nih Abdul Muthalib, datang Abdul Muthalib, bawa tujuannya apa mau ke Mekah? Ditanya sama Abdul Muthalib, mau ngapain tuan ke Mekah? Aku mau ngancurin Ka'bah. Aku mau ngancurin Ka'bah, aku mau pindahin. Oh silahkan. Kata Ibrahim, kata Abdul Muthalib, Tuhan mau hancurin Ka'bah silakan, Tuhan mau ngapain silakan. Saya cuma minta hak saya apa? Kembali ontak saya yang sudah Tuhan tahan. Jadi ontaknya Abdul Muthalib ditahan nih Pak oleh Raja Abraha. Tapi ontaknya nggak satu, ratusan. Kalau ontak itu punya saya. Tapi kalau Ka'bah bukan punya saya, terserah. Kalau Ka'bah yang penting saya minta itu, ontak saya balikin. Karena Abdul Muthalib udah nyampe. Kenapa? Dia tahu Ka'bah bukan punya dia, tapi punya Allah. Ya udah. Kalau masalah Ka'bah bukan punya saya, punya Allah. Dia aja terserah yang punya nanti mau ngapain. Yang penting ontak saya balikin. Kamu nggak marah, nggak ngapa-ngapa, Ka'bah saya hancur. Ya hancur aja. Oh, bukan punya saya Ka'bah mah. Akhirnya dibalikin nih ontaknya Abdul Muthalib. Dibalikin ontanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menyingkir keluar dari kota Mekah. Masuk nih pasukan gajah mau nyerbu. Belum sempat masuk ke Mekah, ke Ka'bah, Allah kirim burung ababil itu. Nah, diceritakan setiap burung bawa 3 batu. Batunya itu dari api neraka kan, dari neraka. Jadi bawa 3 batu, satu di kaki kanan, kaki sama di paruhnya. Sekali batu itu kena pala, tembus langsung. Tembus Pak, batu langsung jatuh lagi, meleleh langsung tubuh orang. Makanya dalam sekejap itu seluruh pasukan Abraha musnah, nggak ada sisa. Nah, namun sebelum itu terjadi, pasukan gajah itu ketika mau diarahkan ke kota Mekah tuh nggak mau Pak, nggak berani, malah berbalik. Gajah nggak berani masuk ke kota Mekah karena Pak, Mekah dijagain oleh malaikat. Nah gajah takut, berbalik tuh, nggak mau, dipaksa nggak mau. Akhirnya turunlah burung ababil, dimusnahkanlah pasukan gajah dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian kelebihan lain dari Quraisy itu kata Rasulullah, wa innahu abadullah azza wa jalla asra sinin. Ya. Kemudian mereka itu apa?
menyembah. Wa innahum abadullah azza wa jalla wa ashra sinina la ya'budu ghairuhu wa innallaha anzala bihim suratan minal Qur'an. Bukan. Wal hijabah wa siqaya famihim. Kemudian di dalam Quraisy itu kenapa dihormatin? Karena mereka itu diberi kekuasaan, diberi kelebihan untuk siqaya itu, hijabah itu mengurus Ka'bah. Jadi suku Quraisy itulah yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mengurus Ka'bah. Kuncinya, kemudian lagi orang yang mau tawaf, merawat Ka'bah itu adalah haknya Quraisy. Dan juga apa? Wasiqaya. Siqaya itu adalah memberikan minum kepada orang yang haji. Jadi tugasnya kaum Quraisy itu adalah merawat Ka'bah, menjaga Ka'bah dan memberikan minum, kasih makan buat orang yang datang ke Ka'bah. Itu kelebihan dari kaum Quraisy, suku Quraisy. Kemudian Allah telah menolong mereka dari serangan gajah dan sesungguhnya mereka pernah menyembah Allah selama 10 tahun. Tiada seorang pun yang menyembahnya di masa-masa itu selain mereka. Jadi dulu itu pernah terjadi tidak ada kemusyrikan. Tidak kemusyrikan kemudian menyembah Allah, ya. Setelah itu yaitu musyrik lagi. Musyrik lagi. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan berkenan dengan mereka sebuah surat dari Al-Qur'an. Khusus di surat Al-Fil. Setelah Rasulullah ngomong itu dibacakan surat di ilafi Quraisy ilafi bil hadasir. Baik. Kita bedah satu-satu kalimat per kalimat dari surat Al-Fil. Al-Quraisy. Lilafi. Sini ada kalimat hilaf, ya. Hilaf itu asal kata alaf. Alafa artinya harmonis atau bersatu. Maka sering kita kalau ada pengantin kita bilang Allahumma alif bainahuma. Itu doa kan? Allahumma alif bainahuma kama alafta bain Adam wa Hawa. Saya mau doain mufti begitu belum waktunya. Karena itu doa buat pengantin. Jadi liilafi asal kata alafa itu dia menyatukan, ya. Kenapa? Karena dulu suku Quraisy itulah yang berhasil menyatukan seluruh kabilah yang ada di Arab sehingga menjadi besar. Liilaf. Kemudian dikatakan juga harmonis karena apa? Karena suku Quraisy itu, Pak, mereka saling membantu, saling menyokong. Maka sebutnya ilaf. Ketika ada yang susah dibantu, ada yang lebih ngebantuin gitu, ya. Dan di mereka itu karena bersatu besar akhirnya dihormatin. Jadi suku Quraisy itu adalah suku yang paling dihormatin. Saking terhormat dan ditakutinya suku Quraisy itu, ya. Ketika suku Quraisy melakukan perjalanan, itu suku lain itu nggak ada yang berani, Pak, nggak ada yang berani nyolek, rampok kayak begal, nggak ada yang berani. Makanya ketika suku lain numpang ke suku Quraisy, misalkan ya Quraisy mau ke Yaman, ada orang numpang ikut rombongan itu pasti aman. Karena tidak ada yang berani nyolek kaum Quraisy. Karena mereka tahu Quraisy ini adalah suku yang besar, yang kuat, yang melindungi Ka'bah, yang menjaga Ka'bah. Saat itu yang namanya di Arab Gurun Pasir, air yang paling banyak ada di Zamzam. Ada di mana? Di sini. Air Zamzam nggak pernah putus. Yang paling penting adalah setiap ritual haji pasti mereka ke Ka'bah, ya, yang menyambut adalah kaum Quraisy. Karena Quraisy dikenal sebagai pelayan Ka'bah. Kemudian diilafi Quraisy. Ilafin rihlatas syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Jadi kalau pada musim dingin mereka ke Yaman. Jualan tuh, Pak, ya. Memang tradisi orang-orang Arab itu jualan. Orang Arab tuh jualan. Makanya kalau para penyiar Islam awal kesini kan sebagai pedagang, ya, sebagai pedagang bawa minyak wangi, bawa sejadah, datang ke sini. Awalnya berdagang karena memang uratnya urat dagang, DNA pedagang, gitu loh. Makanya lihat orang-orang Mekah itu kebanyakan orang Arab adalah pedagang. Karena memang dari dulu mereka usaha dagang.
Dan kita mengenal ada jalur sutra itu kan dari zaman dulu, karena memang orang Arab itu suka berdagang. Jadi kalau pada musim dingin mereka berjalan rihlah itu ada perjalanan jauh. Rihlanya ke Yaman, kalau pada musim panas ke Syam. Syam itu kalau sekarang itu Lebanon dan Syria. Ya, itu kalau sekarang dulu sebutnya Syam. Rihlata syitai wa sayf. Nah, karena Allah sudah kasih nikmat kepada mereka, nikmat dilindungi, nikmat dikasih makan, nikmat dikasih aman. Jadi boleh diketahui bahwa zaman itu saat itu cuma Mekah doang yang aman. Sekitar Mekah ini sarang rampok semua, Pak. Itu nama perampok, kemudian begal itu banyak di luar Mekah. Begitu masuk Mekah aman. Masuk Mekah aman. Itu dibuat rasa seperti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang di luar Mekah begitu lihat Quraisy, lihat Mekah tuh apa namanya? Deg-degan, Pak, takut. Dibuat itu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan rasa aman. Allah sudah kasih itu semua, Allah kasih jam-jam, Allah kasih sedemikian rupa. Nah, apa yang Allah minta dari itu? Falyabudu rabb hadzal bait. Menyembahlah kamu kepada Allah. Menyembahlah kamu kepada Allah. Cuma Allah pengen nyembah yang benar-benar nyembah. Karena begini, orang-orang Quraisy, orang Arab itu, mereka tahu Pak, yang menciptakan alam ini Allah, yang ciptain Ka'bah Allah. Kalau mereka ditanya, yang bikin langit siapa? Allah. Yang nyiptain laut siapa? Allah. Mereka tahu pencipta alam ini Allah, tapi mereka nggak mau menyembah. Makanya di dalam ajaran Ibnu Taimiyah dikatakan, orang yang meyakini Allah sebagai pencipta alam namun belum menyembahnya disebutnya tauhid rububiyah. Kan gitu. Nanti ada lagi yang disebut rububiyah, ada uluhiyah. Nanti asma wa sifat itu disebut dengan teologi iman. Nanti kita bahas lagi deh lebih jauh. Nah, kita kembali ke sini. Allah cuma minta kamu menyembah. Menyembah itu ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Kalau kita gampang gini, ibadah mahdhah adalah ibadah murni. Ibadah yang ada waktunya, ada caranya, ada bilangannya. Ini namanya ibadah murni, ibadah mahdhah. Contoh salat. Salat Zuhur nggak boleh jam 4, ada waktunya. Salat Zuhur jam 12, kan gitu. Salat Zuhur itu 4 rakaat, nggak boleh 3, ada syarat dan ketentuan. Jadi ibadah yang ada syarat dan ketentuannya itu sebenarnya ibadah mahdhah yang sifatnya ritual. Contoh sholat, puasa, haji, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah ghair mahdhah itu ibadah yang apapun perbuatan baik yang diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Ya, akan bernilai ibadah. Orang belajar ibadah nggak? Belum tentu, Pak. Karena kalau belajar ada waktunya nggak? Belajar ada waktunya nggak? Nggak ada. Ada caranya nggak? Beda sama sholat. Kalau sholat ada waktunya jelas, ada caranya, ada ruku, sujud dan sebagainya. Kalau belajar kan kagak, mau kapan saja, mau cara bagaimana saja. Nah, belajar ini bisa menjadi ibadah ketika kita belajar diniatkan karena Allah. Jadi bapak datang dari rumah ke sini, kan tergantung niat. Kalau niat memang pengen belajar karena Allah, insya Allah dapat niat. Di bawah naungan malaikat Jibril, sayap Jibril. Tapi kalau ke sini karena cuma pengen ngopi doang, ada di situ mojok aja gitu kan, mojokan gitu kan. Begitu udah kelar, subhanallah alhamdulillah wah mulai. Kopi udah ada kan, ada kan. Jadi kembali apapun, makan, ibadah enggak? Jadi sesuatu yang mubah itu bisa ibadah tergantung dia. Makan bisa jadi ibadah, bisa jadi ibadah. Ketika kita makan kita niatkan supaya badan ini sehat buat ibadah. Tidur
Itu ibadah bukan? Itu satu hal yang biasa ada, tapi ada sedikit ibadah. Bahkan dikatakan ada seorang ulama tasawuf di akhir zaman itu tidur bisa dijadikan ibadah.